Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Adinda di channel YouTube saya Adinda SR2 Sirait. Baiklah, dalam video kali ini saya juga ingin mempresentasikan atau menerangkan PPT saya, yaitu PPT dari tugas mata kuliah Hukum Tata Negara. Sebelum saya memulai, seperti biasa saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adinda Siti Rahma Sirait. Saya mahasiswi dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Saya dari Prodi PPKN semester 5, MPM 1913140001. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan PPT saya. PPT saya berjudul Perbedaan Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer. Sebelum saya masuk ke perbedaannya, saya akan menjelaskan latar belakang, yaitu sebagai berikut. Masing-masing negara di dunia memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Seperti halnya negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer ataupun sistem presidensial. Kedua jenis sistem pemerintahan ini memiliki hubungan terhadap kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Tak hanya itu saja, terdapat juga perbedaan antara sistem pemerintahan parlementer dengan presidensial sebagai sebuah pola dalam suatu negara. Setiap negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial ini, maka tubuh eksekutifnya terletak di luar pengawasan eksklusif dari tubuh si legislatif. Sementara, jika suatu negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer, maka pelaksanaan direkturnya dilaksanakan oleh tubuh direktur itu sendiri dengan mendapatkan pengawasan secara eksklusif dari tubuh legislatif. Saya akan membahas pengertian sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial ataupun juga disebut dengan sistem kongresional, juga dapat disebut dengan sistem presidensial, dapat diartikan sebagai salah satu sistem dari sistem pemerintahan yang kekuasaan utamanya berada di tangan seorang presiden dari lembaga eksekutif yang dipilih oleh rakyat melalui kegiatan pemilihan. Di dalam sistem pemerintahan ini, seorang presiden mempunyai posisi yang cukup kuat dan tidak bisa dijatuhkan secara subjektif. Misalnya karena rendahnya dukungan politik. Nah, tetap aja ada mekanisme yang berfungsi untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan ataupun melanggar konstitusi, terlibat masalah kriminal ataupun melakukan pengkhianatan, mereka dapat diberhentikan karena pelanggaran tersebut. Umumnya, wakil presidenlah yang akan menggantikan posisi si presiden. Kedua, yaitu pengertian sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan di mana pemerintah atau eksekutif ini bertanggung jawab kepada parlemen
Dalam sistem pemerintahan parlementer, parlemen ini memiliki kekuasaan dan wewenang yang besar dalam mengawasi kebijakan eksekutif. Salah satu cirinya yaitu anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Selain itu, kabinet atau pemerintah terdiri atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Oke, langsung saja saya akan membahas perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Negara Indonesia adalah salah satu negara yang ada di dunia dengan menganut sistem pemerintahan presidensial dan berbentuk negara yang demokrasi. Pada ulasan yang sebelumnya sudah memahami apa itu pengertian dari sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Nah, ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer dan juga presidensial memiliki perbedaan yang mendasar, yaitu 1. Perbedaan pada kepala pemerintahan dan kepala negara. Perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer dapat dilihat dari kepala pemerintahan dan kepala negara. Dalam sistem pemerintahan presidensial, baik kepala negara ataupun kepala pemerintahannya dipegang oleh seorang presiden dan tidak ada pemisahan antara keduanya. Sedangkan sistem pemerintahan parlementer memiliki presiden, sultan, atau raja sebagai kepala negaranya. Kedua, yaitu perbedaan pada cara pemilihan kepala pemerintahan dan kepala negara. Sistem pemerintahan presidensial, kepala negara yang sekaligus menjabat sebagai kepala pemerintahan ini dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Sementara itu, sistem parlementer, pemilihan seorang kepala negara didasarkan pada sebuah warisan turun-temurun. Sementara pemilihan kepala pemerintahannya itu atau perdana menteri dilaksanakan dengan cara pemilihan eksklusif oleh para parlemen. Ketiga, yaitu perbedaan pada lembaga supremasi tertinggi. Dalam sistem pemerintahan presidensial tidak ada istilah lembaga supremasi tertinggi ataupun lembaga negara tertinggi di dalamnya. Meski begitu, ada supremasi konstitusi. Nah, di dalam kedaulatan rakyat itu sangat dijunjung tinggi, teman-teman, sehingga antar lembaga negara bisa saling mengawasi untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Sedangkan dalam sistem pemerintah parlementer masih ada lembaga supremasi tertinggi, yaitu parlemen, di mana lembaga tersebut memiliki kekuasaan besar, baik sebagai badan perwakilan ataupun badan legislatif. Keempat, yaitu perbedaan pada kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan presidensial mengizinkan kekuasaan dan legislatif berjalan sejajar atau tidak bisa saling menjatuhkan. Nah, dari situlah kekuasaan direktur dan legislatif pada sistem parlementer dan presidensial ini sanggup melaksanakan tugasnya secara berdampingan dan sejajar. Sedangkan sistem pemerintahan parlementer bagaimana? Nah, sistem pemerintahan parlementer itu tidak mengizinkan kesetaraan kedudukan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sehingga dari situlah seorang kabinet atau perdana menteri maupun parlemen sanggup untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Lewat apa? Lewat mosi tidak percaya. Walaupun begitu, kepala negaranya sanggup untuk membubarkan kabinet ataupun parlemen apabila salah satu di antaranya ada forum terbukti bersalah. Nah, sekarang yang kelima, yaitu perbedaan pada pembagian kekuasaan eksekutif dan legislatif. Pada sistem pemerintahan presidensial ini terdapat sebuah pembagian kekuasaan eksekutif dan legislatif secara
jelas. Pembagian kekuasaan itu antara lain seperti kekuasaan personal anggota atau lembaga, kekuasaan eksekutif dan legislatif tidak diperbolehkan dilaksanakan dengan sistem penangkapan. Hal itu sesuai pada ketentuan perundang-undangan yang menyerukan tentang pembagian kekuasaan tersebut. Sedangkan pada sistem parlementer, ini tidak memiliki kejelasan dalam pembagian sebuah kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Sehingga pada sistem ini seorang kabinet akan dipilih oleh seorang anggota parlemen. Baik, yang selanjutnya itu yang keenam, perbedaan pada tanggung jawab kepala pemerintahan dan kepala negara. Pada sistem pemerintah presidensial ini, tanggung jawab kepala pemerintahan dan kepala negara adalah untuk mewujudkan suatu kedaulatan rakyat. Sedangkan pada sistem parlementer, seorang parlemen memiliki tanggung jawab yang eksklusif kepada seorang perdana menteri. Ketujuh, perbedaan pada masa jabatan kepala pemerintahan dan kepala negara. Ayo, siapa nih yang tahu pada sistem pemerintah presidensial? Baik, langsung saja saya akan jelaskan. Pada sistem pemerintahan presidensial ini, seorang kepala pemerintahan dan kepala negara memiliki masa jabatan selama 5 ataupun 6 tahun sesuai dengan ketetapan dari undang-undang. Selain itu, masa jabatan ini bisa diduduki selama 2 periode. Sedangkan pada sistem parlementer, seorang perdana menteri memiliki jabatan sesuai dengan ketentuan dari parlemen. Maka perdana menteri hanya memiliki jabatan selama 1 tahun saja. Kedelapan yaitu perbedaan pada pembentukan kabinet. Pada sistem pemerintahan presidensial, pembentukan kabinet melalui sebuah pemilihan serta peresmian kabinet yang dilakukan oleh seorang presiden. Jadi intinya presiden ini memiliki sebuah hak prerogatif dalam membentuk kabinet dan menteri-menterinya. Maka dari situlah sistem ini dipertanggungjawabkan secara eksklusif oleh presiden. Sedangkan pada sistem parlementer, pembentukan kabinet ini dilakukan oleh para parlemen. Baiklah teman-teman, demikianlah presentasi dari saya. Saya akhiri saja. Jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun pengetikan yang saya sengaja ataupun tidak saya sengaja tentunya, saya minta maaf kepada semuanya. Dan lebih kurangnya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya tutup presentasi saya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.